Om Swastiastu, berjumpa kembali di Cara Terunik Channel ya. Kali ini kita akan bahas mengenai imunisasi pada anak ya. Jadi imunisasi pada anak versi atau update terbaru menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ya. Nah, sebelum membahas tentang apa saja imunisasi yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita bahas dulu definisi dari imunisasi itu sendiri ya. Jadi imunisasi atau vaksinasi itu adalah sebuah cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia ya. Nah, ada yang secara aktif, ada yang secara pasif ya. Nah, itu nanti kita jelaskan satu persatu apa itu yang kekebalan tubuh meningkatkan imunitas dengan cara aktif maupun yang pasif. Kemudian imunisasi itu adalah suatu bentuk memasukkan antigen atau bakteri atau virus itu sendiri ke tubuh manusia ya, sehingga akan memicu terjadinya reaksi imun atau reaksi alami imunologi sehingga terbentuk antibodi ya. Nah, ini disebut dengan imunisasi. Artinya apa? Tubuh manusia itu sebenarnya secara alami bisa membentuk antibodi secara alami. Namun untuk membentuk antibodi, tubuh harus ada proses atau sistem kekebalan tubuh kita itu harus terpajang dengan bakteri atau virus atau antigen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Terpajang secara alami maupun kalau imunisasi dipaksa atau diberikan secara sengaja untuk terpajangnya dengan bakteri dan virus atau antigen tertentu. Nah, bedanya dengan imunisasi dengan terpajang secara langsung dan alami adalah ketika kita berikan imunisasi, maka anak itu akan terpajang dengan antigen atau virus yang sudah dilemahkan. Artinya tidak mungkin memberikan reaksi yang berlebihan. Berbeda dengan jika dia secara alami terpajang. Misalnya, ketika anak misalnya ada bakteri atau terinfeksi bakteri TBC ya, secara alami gitu kan. Jadi tanpa dia diimunisasi terus dan tiba-tiba dia juga terinfeksi dengan bakteri TBC, apakah akan terbentuk antibodi? Ya, pasti akan terbentuk antibodi. Namun ketika terpajang langsung dengan bakterinya, maka anak tersebut akan mengalami gejala yang berat gitu ya. Jadi seperti itu, gejala yang berat. Jadi bisa jadi dia anaknya sakit, kemudian dampak paling parah adalah bisa meninggal gitu ya. Kalau terpajang secara alami, walaupun sebenarnya sama-sama itu akan membentuk antibodi. Nah, bedanya kenapa kita harus vaksinasi atau imunisasi di awal adalah kita mengenalkan secara dini bakteri tuberculosis atau TBC tersebut ya. Dikenalkan, tapi ketika melalui vaksin berarti otomatis kita sudah melemahkan bakteri tersebut untuk mengenalkan dengan tubuh kita sendiri. Atau mungkin hanya diambil bagian-bagian di dalam bakteri tersebut sebagai antigennya, kemudian dikenalkan oleh tubuh melalui imunisasi atau vaksinasi. Nah, itu bedanya, sehingga gejala yang ditimbulkan ketika imunisasi paling hanya demam saja. Jadi seperti itu, tidak seperti langsung terpajang secara alami ya. Jadi langsung terkena bisa demam, batuk, dan bahkan lebih parah bisa merusak organ paru anak tersebut ya. Nah, itu kelebihan dari imunisasi ya. Nah, dan itulah kenapa imunisasi mensyaratkan sebelum kita mengimunisasi, kita harus pastikan anak tersebut memiliki daya tahan tubuh yang bagus ya. Jadi kalau dia lagi sakit itu nggak boleh imunisasi, bukan karena bukan karena ada sesuatu dalam tubuhnya, tapi kita harus memastikan bahwa anak tersebut daya tahan tubuhnya bagus sebelum diberikan imunisasi. Makanya kalau pasien-pasien dengan anak HIV/AIDS yang daya tahan tubuhnya lemah diberikan imunisasi, ya mungkin itu kan lebih parah akibatnya ketimbang anak dengan daya tahan tubuh yang bagus atau normal ya. Jadi seperti itu. Nah, karena sebenarnya yang membuat antibodi adalah bukan vaksinnya, tapi yang membuat antibodi adalah tubuh manusia itu sendiri ya. Sel darah putih dan semua komponennya yang membentuk antibodi ya. Vaksin itu hanya sebuah media untuk pengenalan, jadi seperti itu ya. Jadi sama kalau kita berperang, jadi misalnya kalau perang, kalau diberikan pasukan satu orang 10
10 pasukan, mungkin imunisasi misalnya 10 pasukan dia bisa menyerang. Tapi kalau diberikan 1 juta pasukan, 1 orang menyerang, ya kewalahan pasti antibodi kita, sehingga sebelum terbentuk antibodi sudah kalah duluan antibodi alami kita. Jadi seperti itu. Nah, itu contoh simpel kenapa imunisasi itu penting, ya karena bentuk pengenalan ya. Jadi yang sama juga bentuk pengenalannya adalah ya antigen atau bakteri atau virus yang sudah dilemahkan. Nah, itu untuk membantu terbentuknya antibodi, sehingga setelah terbentuk antibodi setelah imunisasi, misalnya setelah 6 bulan proses terbentukan antibodi itu, nah baru ketika ada virus atau bakteri yang menyerang tubuh manusia, ya kita sudah punya antibodi ya gitu ya. Kalau nggak imunisasi, ya dia terinfeksi, tidak terbentuk antibodi, ya dia bisa kalah duluan sistem imunnya, sehingga anak mengalami gejala yang lebih berat. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah imunisasi, sudah ada antibodi, ya tidak akan terjadi gejala-gejala yang berat. Bahkan mungkin sangat minim sekali gejalanya, paling hanya panas saja. Jadi seperti itu. Nah, itu pentingnya imunisasi ya. Makanya imunisasi apapun itu pasti pertama, kalau misalnya nih dia misalnya hepatitis gitu, kemudian dicurigai ibunya sudah terinfeksi hepatitis ketika dia hamil, maka anak yang baru lahir itu dicek dulu ada nggak antibodi dari hepatitis tersebut yang sudah diberikan oleh ibu ya, atau dicek HBsAg-nya positif nggak. Kalau positif, ya itu mungkin juga bisa diberikan antibodi atau vaksinasi atau imunisasi tambahan. Atau jika negatif, nah itu juga perlu diberikan lebih cepat. Jadi seperti itu. Jadi kalau positif HBsAg itu kemungkinan sudah pernah terinfeksi atau sudah terbentuk antibodi. Jadi seperti itu ya. Sehingga buat tenaga kesehatan bisa memilihkan imunisasi apa yang diberikan, apakah imunisasi aktif atau imunisasi pasif. Nah, kita mungkin lanjut ke istilah itu. Nah, jenis kekebalan atau imun itu ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, yang aktif itu adalah tubuh terpajan, kemudian secara alami membuat sistem kekebalan tubuh. Kalau yang pasif, langsung diberikan antibodinya ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau aktif ya hanya virus atau bakteri yang dilemahkan, atau mungkin antigen saja untuk terjadi proses pengenalan dengan sistem kekebalan tubuh sehingga terbentuk antibodi. Nah, itu kalau yang aktif. Kalau yang pasif itu langsung diberikan antibodinya. Jadi bukan virus atau antigen bakteri dan virus, tapi langsung diberikan imunoglobulinnya atau langsung diberikan antibodinya ya. Sehingga tubuh bisa langsung memakai. Jadi kalau aktif kan ketika sudah dikenalkan ada proses tubuh untuk membentuk antibodi. Nah, ketika pasif itu sudah begitu disuntikan, itu sudah langsung bisa digunakan untuk melawan virus. Kembali ke contoh tadi, misalnya pada pasien ibu hamil yang sudah terinfeksi hepatitis, kemudian anaknya lahir, kemudian ketika dicek antibodi atau HBsAg-nya positif, maka kemungkinan yang diberikan oleh dokter pasti adalah jenis kekebalan tubuh yang pasif atau imunoglobulin untuk melawan virus hepatitis itu sendiri, bukan yang aktif lagi. Jadi seperti itu contohnya. Nah, itu untuk dua jenis vaksin yang diberikan berdasarkan kekebalannya ya, yaitu aktif dan pasif. Kemudian jenis vaksin juga ada dua, yang ada yang live attenuated dan inactivated ya. Jadi yang live attenuated adalah jenis vaksin di mana diberikan pada bakteri atau virus yang artinya yang dilemahkan ya. Jadi seperti itu. Jadi yang dilemahkan kemudian menginfeksikan bakteri dan virus yang sudah dilemahkan. Jadi itu yang disebut dengan live attenuated. Nah, berbeda dengan vaksin yang inactivated. Yang vaksin yang inactivated berarti bukan bakteri yang virusnya langsung, tapi bagian dari bakteri dan virusnya ya. Mungkin antigen, mungkin bagian. Jadi kalau misalnya itu makhluk hidup gitu ya, misalnya itu makhluk hidup, mungkin yang inactivated adalah mungkin bagian kakinya gitu, jadi bagian tangannya, jadi hanya bagian-bagiannya saja yang diberikan. Jadi artinya yang sudah tidak aktif, artinya sudah virus bakteri yang sudah dipecah-pecah, itu yang diberikan, atau antigennya yang diberikan. Jadi bukan utuh
makhluk virus dan bakterinya. Nah, itu disebut dengan inactivated ya. Berbeda dengan live attenuated. Jadi live attenuated yang diberikan langsung adalah bakteri atau virus yang utuh tapi dilemahkan. Jadi sehingga lebih lengkap mungkin pengenalannya. Tapi juga ada beberapa jenis vaksin yang inactivated. Jadi hanya dengan antigen ke bagian-bagian tubuhnya saja sudah cukup untuk membentuk antibody. Jadi seperti itu. Nah, itu proses atau dua jenis vaksin, sehingga vaksin itu beda-beda ketika diberikan pada anak, beda-beda responnya, tergantung juga bagaimana daya tahan tubuh anak dan juga bagaimana juga jenis vaksin dari dua ini, live atau inactivated. Kalau live attenuated ya pasti lebih banyak gejala yang ditimbulkan ketimbang yang inactivated ya. Kemudian nah ini mungkin saya jelaskan daerah endemis JE atau Japanese Encephalitis itu yang pernah terjadi di Indonesia, sehingga daerah-daerah endemis seperti Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jogja, dan Riau itu wajib diberikan vaksin JE ya. Oke, kita lanjut ke untuk tabel dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Nah, ini adalah tabel untuk jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun, rekomendasi dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Jadi kalau mulai tahun 2020 anak mulai divaksinasi sesuai rekomendasi IDAI. Kalau dulu mungkin tidak sebanyak ini jenis rekomendasi vaksinnya ya. Kalau dulu imunisasi dasar paling hepatitis B, polio, BCG, DPT, HIV. Jadi mungkin dan MMR paling itu saja ya. Kemudian ketika sudah begitu banyaknya kejadian dan juga virus-virus baru bermunculan, sehingga ditambah untuk imunisasi anak untuk anak yang lahir di 2020 ke atas ya. Nah, ini adalah jadwal, ini ada umur anak, kemudian ini imunisasi yang diberikan. Kemudian yang warna-warni ini, yang biru itu adalah primer, dilakukan pertama kali. Kemudian catch up, itu ada istilah catch up. Kemudian ada istilah booster, ada istilah daerah endemis yang JE ya. Nah, untuk yang ini yang mungkin yang ditanyakan, catch up itu apa? Jadi dikejar ya, artinya ketika misalnya anak tidak sempat diberikan karena dia sakit, maka harus diberikan sampai lengkap. Nah, jadi seperti itu ya. Yang daerah kuning ini misalnya nih hepatitis B 2, 3, dan 4 tidak dilakukan karena mungkin ketika usia anak 2 bulan, usia anak 3 bulan, usia anak 4 bulan anaknya sakit. Nah, itu boleh diberikan usia 5, 6 sampai dikejar sampai selesai 15. Kemudian dilakukan booster untuk umur 18 bulan. Jadi seperti itu ya, dikejar sampai ini lengkap baru dijadikan booster. Jadi seperti itu. Nah, itu pengertiannya. Jadi masih bisa diberikan sampai dia lengkap. Kemudian ya, ini jenis vaksin yang diberikan. Yang pertama hepatitis baru lahir langsung diberikan. Kemudian polio juga, kemudian BCG juga 1 kali ya diberikan ya. Jadi ini usia yang harus diberikan. Kemudian hepatitis ketika bulan kedua kemudian diberikan kembali. Bulan ketiga diberikan kembali, bulan keempat juga diberikan kembali, kemudian ketika tidak lengkap sampai usia 5 bulan dilengkapi sampai nanti umur 18 bulan itu sudah mendapat booster ya, yang vaksinasi ke-5 kali atau imunisasi yang kelima untuk jenis hepatitis B. Kemudian polio juga seperti itu, diusahakan baru lahir dia diberikan, kemudian paling nggak 1 bulan baru lahir, usia 1 bulan, kemudian usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu sampai ke imunisasi yang ketiga. Kalau tidak tercapai, jadi dilengkapi ya sampai 15 bulan, sampai umur dia 15 bulan ya, dan dapat booster lagi nanti di umur 18 bulan. Kemudian BCG hanya diberikan 1 kali ya. Nah, itu seperti itu. Nah, apabila misalnya tidak diberikan baru lahir, mungkin ibunya dia terinfeksi BCG gitu misalnya, terinfeksi TBC ketika dia hamil, kemudian anaknya lahir ya, dites dulu. Tes untuk tuberkulinnya apakah positif atau negatif. Kalau dia positif ya mungkin akan diberikan yang jenis vaksinasi yang yang pasif gitu ya. Jadi dicek dulu ya untuk jenis tuberkulosis. Kalau udah pernah terpajang
dan sistem imunnya aktif dan mungkin juga terbentuknya antibodi, jadi seperti itu ya. Sehingga diperlukan paling penguatan dan pengobatan saja kalau memang anaknya juga mengalami gejala TB ya. Kemudian DTP itu diberikan di bulan anak usia umur 2 bulan ya. Yang pertama, kemudian 3 bulan, kemudian yang 4 bulan juga. Kemudian dilengkapi kalau memang tidak sempat pada di usia itu. Kemudian sampai mendapatkan booster di usia anak 18 bulan. Vaksin HIP juga sama ya, jadi di usia 2 bulan, 3 bulan, kemudian 4 bulan, dan dilengkapi secepatnya kalau memang tidak sempat di usia-usia tertentu, di usia 2, 3, 4 bulan, dan sampai mendapatkan booster di usia 18 bulan. Nah ini yang warna merah juga ini booster ya, booster kelima atau vaksinasi kelima itu dilakukan untuk yang DTP di usia 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Kemudian itu dilanjutkan di usia 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, atau 15 tahun ya, jadi sekali. Kemudian vaksin PCP ya, ini juga usia 2 bulan diberikan, kemudian usia 4 bulan ya. Ini kalau nggak di usia 2 bulan misalnya sakit, mungkin di usia 3 bulan diberikan. Jadi seperti itu pengertian tanda kuning ya. Kemudian dapat booster di usia 12 dan 15 bulan. Kemudian rotavirus diberikan di usia 2 bulan, kemudian di usia 4 bulan ya. Jadi kemudian juga vaksin ketiga di umur 6 bulan ya. Ini hanya sampai 6 bulan saja, kalau lebih dari itu udah nggak bisa ya. Kemudian influenza juga diberikan di usia 6 bulan. Kemudian kalau tidak bisa di usia ini, jadi bisa dilakukan di usia 9 bulan, di usia 12 bulan, atau di usia 15 bulan. Atau setelah dilakukan kemudian diulang setiap 1 tahun sekali kalau influenza. Kemudian pasien MR atau MMR itu juga diberikan di usia 9 bulan ya. Kemudian usia 12, 15 kalau dimungkinkan di usia 9 bulan. Kemudian dikasih MR lagi di usia 18 dan di usia 5 atau 6 atau 7 ya. Kemudian vaksin JE itu diberikan di usia 9 bulan dan boosternya di usia 24 dan 3 tahun ya. Nah ini khusus untuk daerah endemis ya. Kalau tidak endemis juga boleh tidak diberikan. Misalnya dia tinggal bukan di daerah endemis gitu ya, tapi dia akan pindah atau berpergian ke daerah endemis, otomatis kita memerlukan vaksin JE ya. Jadi memang paling aman diberikan aja gitu ya, sehingga ketika dia berpergian kemanapun sudah ada antibodi pada anak tersebut ya. Kemudian varicella ya 2 kali ya, interval 6 minggu sampai 3 bulan, jadi ada batas, ada intervalnya yang harus diikuti ya. Kemudian juga hepatitis A diberikan 2 kali dengan interval atau jarak. Misalnya pertama kali di usia 1 tahun, itu berarti nanti di usia 1 tahun 6 bulan baru diberikan untuk vaksinasi keduanya. Jadi diberikan jarak 6 sampai 36 bulan. Kemudian vaksin tipoid juga diberikan pada anak usia 2 tahun, kemudian bisa dikejar sampai dia usia 3 tahun dan nanti diulang setiap 3 tahun sekali ya. Kemudian HPV ya, ini khusus untuk yang perempuan karena terkait dengan kanker serviks ya. Itu diberikan 2 kali ya, 2 kali di usia 8 tahun dan di usia sampai usia 14 tahun ya. Kemudian dengue ya, jadi DHF pun sekarang sudah ada vaksinasinya, itu bisa diberikan 3 kali dengan interval 6 bulan. Itu dari usia 9 tahun ya. Jadi itu penjelasan dan rekomendasi jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun. Nanti saya akan berikan linknya nanti di deskripsi, silakan bisa di-download link Google Drive-nya sehingga Bapak Ibu atau mungkin teman-teman bisa membaca lebih jelas ya. Di sini juga ada penjelasan lebih detail ya, untuk menerapkan jadwal imunisasi dengan benar perlu dibaca keterangan di bawah ini. Jadi sudah lengkap sekali keterangannya di sini ya. Baik, itu saja mungkin untuk terkait dengan imunisasi pada anak, rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Anak Indonesia tahun 2020 terakhir ya. Nah ini untuk tahun 2022 karena ada COVID kemarin, nah itu belum ada
belum ada update terbaru ya, rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena memang masih kontroversial terkait dengan vaksin COVID untuk anak usia di bawah 5 tahun ya. Kemudian kalau yang anak usia di atas 5 tahun atau dia usia sekolah itu sudah ada beberapa yang diberikan, dan walaupun juga ada beberapa keluhan-keluhan yang tercatat ya, sehingga itu juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga nanti bisa ditetapkan jadwal untuk vaksinasi COVID. Mungkin entah tahun berapa akan diberikan rekomendasi baru Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk update terbaru terkait vaksin COVID untuk anak ya. Baik, yang penting kita sudah tahu bahwa imunitas itu memang sebenarnya sekali dibentuk secara alami oleh tubuh manusia. Namun karena untuk mencegah gejala yang berat, makanya diberikan pengenalan awal terhadap bakteri, virus atau antigennya, sehingga sebelum terinfeksi tubuh kita sudah menyiapkan antibodinya. Jadi seperti itu sebenarnya contoh kenapa imunisasi diberikan ya. Jadi kalau kita flashback zaman dulu, kenapa sih zaman dulu anak-anak itu kebal gitu, misalnya dibilang, bisa ada yang ngomong kayak gitu ya, karena memang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Mungkin zaman dulu jumlah bakteri dan virus sudah nggak sekuat, nggak seresisten sekarang gitu ya. Kalau sekarang ya karena bermutasi terus dia, karena dia mikrobiologi ya, bermutasi terus karena keadaan lingkungan yang mengancam terkait dengan polusi dan yang lain juga, dia bermutasi dan semakin kuat terhadap imun tubuh manusia. Makanya perlu dikenalkan lebih awal dari bakteri, virus yang dilemahkan atau antigennya, sehingga tubuh kita lebih siap dalam menghadapi infeksi bakteri dan virus ya. Tapi intinya sekali dari imunisasi tetap adalah sistem kekebalan tubuh seseorang ya, sistem kekebalan tubuh anak ya. Memang kalau kita mempelajari psikoneuroimunologi itu juga mengatakan bahwa memang tidak hanya banyak faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia. Baik kalau menurut teori psikoneuroimunologi ya, psikologis anak juga akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seseorang ya. Karena terkait dengan psikologis ya, terkait dengan emosional juga ya, dan juga pengaruhnya terhadap mungkin pola asuhnya juga ya, sehingga membuat anak itu menjadi lebih rentan atau mungkin sistem kekebalan tubuhnya lebih melemah ya. Dan juga terkait dengan pola makan juga, pasti itu juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Selain juga mungkin penyakit-penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi misalnya penyakit-penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh ya, misalnya contohnya anak pasien kanker darah ya, atau ALL ya, leukemia. Nah itu juga melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia pada anak, sehingga anak-anak yang leukemia itu tidak bisa divaksinasi ya. Makanya anak sakit itu nggak bisa divaksinasi karena sistem kekebalan tubuhnya pasti sedang lemah gitu ya. Jadi diberikan setelah dia sehat kembali. Nah kalau pasien-pasien misalnya kayak HIV/AIDS itu juga menjadi sebuah perlu juga karena memang untuk proses pembentukan antibodi adalah sistem kekebalan tubuhnya harus bagus ya, sehingga terbentuk antibodi yang optimal. Jadi kalau sistem kekebalan tubuhnya lemah, diberikan perkenalan dengan terpajan dengan antigen atau mungkin bakteri dan virus yang dilemahkan, ya malah memperparah keadaan nanti gitu ya. Sehingga memang yang diutamakan adalah sistem kekebalan tubuhnya harus bagus dulu ya. Baik, itu saja mungkin penjelasan terkait imunisasi. Kalau ada pertanyaan yang didiskusikan, bisa di kolom chat di YouTube, kemudian juga di Telegram group ya. Baik, hanya itu saja ya. Sampai ketemu kembali. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.